Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Nah, setelah pada sesi-sesi sebelumnya kita mengupas tuntas konfigurasi NAT dan dasar-dasar akses kontrol list tipe standar, pada sesi kali ini kita akan melakukan eksplorasi yang jauh lebih mendalam dan menantang. Kita akan menyelesaikan modul paket tracer 5.4.12 jika pada lab standar sebelumnya kita hanya bisa memfilter paket berdasarkan alamat IP asal, maka di dalam extended ACL ini kita memiliki kendali penuh atas layer 3 dan layer 4 pada model OSI. Kita bisa menyaring lalu lintas data dengan sangat spesifik berdasarkan kombinasi alamat IP asal, alamat IP tujuan, jenis protokol seperti TCP, UDP, atau ICMP, sehingga nomor port aplikasi yang sangat detail seperti port 80 untuk HTTP dan port 443 untuk HTTPS. Nah, kemampuan spesifik ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi seorang network engineer untuk membangun dinding keamanan yang presisi tanpa mengorbankan fungsionalitas jaringan secara keseluruhan. Nah, sebelumnya kita akan pahami bersama satu hukum adat atau aturan emas yang sangat krusial dalam perancangan extended ACL, yaitu masalah lokasi penempatan. Berbeda mutlak dengan ACL standar yang harus dipasang sedekat mungkin dengan tujuan, aturan untuk extended ACL ini adalah wajib dipasang sedekat mungkin dengan sumber lalu lintas atau source traffic-nya. Mengapa ini dibalik? Karena untuk efisiensi bandwidth dan optimalisasi kinerja perangkat. Karena extended ACL itu sudah mengetahui dengan pasti kemana arah tujuan paket tersebut sejak awal, maka jauh lebih bijaksana kita menjegal paket terlarang tersebut langsung di pintu pertama saat ia mencoba masuk ke jaringan, daripada membiarkan paket itu berjalan melintasi berbagai segmen router lalu memakan kapasitas bandwidth jalur backbone dan hanya untuk dibuang saat sudah sampai di router tujuan. Oleh karena itu, pada skenario ini kita akan menempatkan satpam digital kita langsung pada router yang bertindak sebagai gerbang pertama bagi subnet asal yang akan kita filter. Nah, pertama kita buka CLI untuk CLI pada router gerbang asal tersebut. Nah, masuk ke mode privilege dengan mengetikkan perintah enable, kemudian ketik configure terminal untuk membuka mode konfigurasi global. Di dalam skenario satu ini kita akan menggunakan tipe extended ACL bernomor atau numbered extended ACL. Sistem Cisco iOS ini mengalokasikan nomor dari 100 hingga 199 untuk kategori ini. Kita pilih salah satu nomor, di sini 100. Kita akan menyusun aturan pertama, yaitu memblokir akses web dari salah satu subnet internal menuju ke server luar. Kita ketikkan perintah access list 100 deny DCP 192.168.0.0.0.255 host 10.0.0.50.80. Mari kita bedah secara dalam struktur sintaksis yang sangat panjang ini. Nah, angka 100 ini mendefinisikan bahwa extended ACL itu kunci deny kita, berarti kita menolak paket tersebut. Kata TCP menunjukkan protokol layer 4 yang kita sasar karena layanan web berjalan di atas TCP.
kata kunci host yang diikuti IP 10.0050 ini menetapkan target server tujuan secara spesifik tunggal. Terakhir, kita kunci EQ80, singkatan dari equals port 80, mengunci target pada layanan HTTP biasa. Jangan lupa di dunia modern saat ini, layanan web juga berjalan di jalur aman atau HTTPS, sehingga kita wajib mengetikkan satu baris perintah yang sama persis di bawahnya. Namun kita ubah bagian paling ujungnya menjadi EQ443. Melalui dua baris pembuka ini, router sekarang tahu bahwa ia harus mematikan akses browsing dari subnet tersebut ke server target. Selanjutnya, itu kebijakan perusahaan dalam skenario satu ini mungkin akan meminta kita untuk mengizinkan lalu lintas data lainnya agar tidak terjadi pemblokiran total secara tidak sengaja, karena ingatan kita menjadi implicit deny any di baris paling bawah tetap berlaku di sini. Nah, jika kita ingin subnet tersebut tetap bisa melakukan ping untuk kebutuhan perbaikan jaringan atau mengakses layanan di luar web server tersebut, kita harus menutup rangkaian extended ACL kita dengan perintah pembebasan. Nah, di dalam mode konfigurasi global, kita ketika perintah penutup yang sangat sakti, yaitu akses list 100 permit IP any. Nah, kata kunci IP di sini bertindak sebagai payung besar yang mencakup seluruh protokol di bawahnya seperti TCP, UDP, dan ICMP. Nah, sedangkan kata any tadi itu berarti dari sumber mana saja menuju ke tujuan mana saja di seluruh alam semesta jaringan. Nah, setelah struktur daftar aturan nomor 100 ini tersimpan dengan mantap di konfigurasi router, kita harus mengaktifkannya dengan interface fisik yang tepat dengan arah yang benar. Di sini kita harus memasangnya di interface router yang paling dekat dengan komputer asal. Kita masuk ke submode interface tersebut dengan mengetikkan interface gigabit ethernet 0/0/0 di dalam menu kabel lokal ini. Kita ketikkan perintah IP access group 100 in. Penggunaan kata kunci in di sini adalah penentu mutlak keberhasilan instalasi kita. Nah, paket yang dikirimkan oleh komputer pengguna di subnet tersebut akan bergerak mengalir naik ke atas menuju kabel router, yang artinya dari sudut pandang router, paket itu berstatus masuk atau inbound melewati interface gigabit 0/0 ini. Nah, dengan mengetikkan perintah tersebut, setiap bit data yang masuk akan langsung disaring secara real time berdasarkan saringan akses list 100 kita. Nah, sekarang seluruh konfigurasi teknik telah selesai kita tanamkan dan kita siap masuk ke dalam fase pembuktian ilmiah melalui proses verifikasi hands-on di packet tracer. Kita beralih menuju komputer klien yang berada di dalam subnet 10.0.0. Kemudian kita buka aplikasi web browser simulasi, kita ketikkan alamat IP server tujuan, lalu tekan enter. Layar browser harus menampilkan pesan kegagalan koneksi dan timeout untuk memperkuat bukti. Kita buka aplikasi CMD pada komputer yang sama, lalu kita uji ping ke alamat server tersebut. Nah, pingnya ini menunjukkan sukses atau reply. Kombinasi dua hasil pengujian ini sangat indah karena pembuktian bahwa extended ACL kita bekerja dengan presisi, yaitu ia sukses memblokir port web 80 dan 443, namun tetap mengizinkan protokol ICMP atau ping untuk lewat karena adanya peraturan permit IP ini di baris bawah tadi.
eh, kita menuju ke eksekusi perintah show access list 100. Di situ akan muncul, kita bisa merangkum performa dari dinding keamanan yang baru saja kita bangun. Nah, di router Cisco ini akan menampilkan daftar baris aturan kita secara berurutan, mulai dari baris pemblokiran port 80, port 443 hingga baris izin umum. Di samping masing-masing baris tersebut akan tertera data statik berupa jumlah matches yang valid. Nah, angka matches yang bertambah ini jadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa paket data simulasi kita benar-benar ditangkap. Diperiksa komponen headernya dan dieksekusi sesuai cetak skenario 1 pada modul 5.4.12 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.